Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadis Darmalasari dari kelas RI 4A NPM 247822010. Saya di sini akan membuat hands-on pada mata kuliah komputasi awan 1. Jadi di sini pada lab 4 ya. Nah, kita bisa lihat di sini pada lab 4 ini configuring resource to launch a non-public instance. Nah, jadi pada di sini saya akan hands-on pada bagian labnya saja ya. Seperti yang kita bisa lihat di sini. Nah, langsung saja kita buka. Kita ke course-nya. Nah, jadi di sini saya juga sudah bikin laporan praktikumnya. Jadi kita akan meluncurkan beberapa komponen aplikasi sebagai instance, project non-public, dan verifikasi bahwa komponen-komponen tersebut berfungsi dengan benar. Nah, jadi hasil yang bisa kita peroleh yaitu kita bisa membuat sebuah image, membuat network project dan subnetwork, lalu membuat sebuah flavor dan launching sebuah instance. Oke, di sini juga sudah ada langkah-langkahnya. Ini sudah sama ya seperti yang di sini. Sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya, kita harus mengetahui dulu apakah dia itu sudah bisa untuk kita harus memastikan kalau semua resource-nya ini sudah tersedia, yaitu dengan cara lab non-public review start. Nah, jadi kita di sini pakai workstation. Ini sudah saya masuk juga ke terminalnya. Mungkin kita bisa bagi dua layar aja ya. Nah, kayak gini aja biar lebih mudah. Oke. Nah, jadi di sini kita tuliskan terlebih dahulu perintahnya, yaitu lab non-public review start. Nah, ini kita tunggu dulu sampai sukses semua. Nah, ini sudah sukses semua. Nah, jadi kita bisa lanjut ke langkah-langkahnya ya. Nah, ini bahasa Inggris, ini sudah saya terjemahkan. Nah, jadi kita di sini ada dua bagian. Yang pertama itu pakai CLI atau terminal, dan yang kedua itu kita pakai dashboard atau kita menggunakan Firefox. Jadi di sini kita akan menggunakan website ini untuk membuat image bernama rel 8 mail menggunakan developer 1 kredensial. Nah, jadi kita akan mengkonfigurasikan image ini tuh supaya terlindungi dengan menggunakan ukuran disk ini minimum 10 GB dan RAM minimum 2 GB atau 2048 MB. Nah, jadi di sini kita akan di workstation atau di CLI kita tadi, kita itu akan mendownload yaitu ospweb.co2, yaitu file image dari repository materialnya. Nah, jadi kita ikutin aja yang ada di sini. Ini kita bisa show solution. Nah, ini kita salin aja ya karena takut salah. Sebentar, kita copy bagian ini aja. Oke, yang kita enter aja. Nah, ini lagi mendownloadnya. Oke, kalau sudah selesai, kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kita ke file kredensialnya, yaitu dengan perintah search /developer 1, lalu production rc. Oke, kita sudah masuk ya. Nah, lalu selanjutnya kita akan membuat image dengan nama rel 8 mail menggunakan ospweb.co. Nah, jadi kita akan mengkonfigurasikan juga image ini tuh terlindungi atau protected dan menggunakan 10 GB
minimum disk size-nya atau ukurannya, dan 2 GB untuk minimum RAM-nya ya. Jadi kita di sini bikin image dulu dengan nama rel 8 mail ini, yaitu open stack image create slash, lalu kita masukin this format q2 slash. Oke, selanjutnya minimal disknya yaitu 10, lalu slash, setelah itu minimal RAM-nya yaitu 2048 MB atau 2 GB, kita slash, lalu protected, setelah itu min file. Sebentar, agak nge-lag ini. Biasanya kalau kayak gini koneksinya nggak ada. Oke, kita lanjutkan min file. Sebentar. Oke, osp web.co 2, lalu slash, enter, baru nama image-nya rel 8 mail. Kita coba enter. Ini emang agak lama ya, kita tunggu aja. Oke, nah ini sudah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini file dan value-nya. Nah, ini ada dibuat pada 2026 bulan 3 tanggal 30. Untuk waktunya emang nggak nentu ya. Nah, lalu disk formatnya cow. Oke, ada ID-nya juga, dan di ini ada minimal disknya 10, minimal RAM-nya, dan name-nya rel 8 mail. Oke, sudah ya, seterusnya sudah aktif. Oke, selanjutnya langkah selanjutnya yaitu kita menggunakan OpenStack image show dengan min max width untuk melihat image rel 8 mailnya. Oke, jadi kita pakai perintah OpenStack image show, lalu rel 8 mail min max min width 80. Oke, kita coba enter. Oke, hasilnya sama seperti yang ada di sini. Di sini ada file dan value-nya juga. Di sini ada checksum-nya, create add, udah sesuai ya. Format disknya, ID-nya, minimal disknya, minimal RAM-nya, namanya, owner-nya, properties-nya, protected-nya, statusnya, seperti itu. Nah, kita sudah yang pada langkah pertama, kita lanjut pada langkah kedua. Oke, di langkah kedua. Nah, di langkah kedua ini kita menggunakan network bernama Production Network 2, menggunakan developer 1 kredensial.
Nah, jadi kita buat subnetnya juga bernama production subnet 2 yang terhubung ke production network 2. Kita menggunakan IP-nya 192.168.2.0/24 sebagai rentangnya dan 172.25.250.254 sebagai server nama DNS-nya. Nah, jadi pada 2.1 ini kita akan membuat network bernama production network 2 dengan default networknya. Ini kita buat sebagai network internal. Nah, ini kita bisa ikutin aja langkah yang ada di sini. Kita open stack network create. Nah, lalu production network 2 namanya ya. Lalu kita enter. Nah, kita tunggu dulu. Nah, ini adalah hasilnya. Oke. Nah, jadi kita bakal melihat nih, supaya tampilannya lebih rapih itu kita bisa lihat pakai perintah open stack network. Sorry ini typo. Open stack network show. Lalu OpenStack network show. Bentar, ada yang salah. No network found for OpenStack network show. Bener. Oke, sebentar. Network. Tadi ini di sini udah create kan ya. Oke. Kalau kenapa di sini tidak bisa? OpenStack network show. Oke, kita coba refresh dulu ya. Sebentar ya, nge-lag. Nah, connectionnya kayak kita coba refresh lagi. Ada sebenarnya wifi-nya tapi agak susah. Oke, kita coba lagi dulu terlebih dahulu. Sebentar. Kita ke labnya dulu. Tambahin dulu jamnya, coba. Oke, kita refresh lagi. Oke, bisa. Activity. Kita ke terminalnya. Nah, kita coba lagi. Kalau udah bisa. Nah, bisa ya. Oke, selanjutnya di course. Oke, kita lanjut ya. Kita sampai mana tadi? Sampai sini. Nah, untuk menampilkannya ya, kita lanjut ke di sini.
production network to min max width 80. Oke, coba lihat. Nah, ini hasilnya sudah sama kayak gini nih, yang ada di sini. Nah, ini udah sama ya. Untuk create-nya, admin setup-nya seperti itu. Lanjut, kita ke 2.2, yaitu kita membuat subnet dengan nama production subnet 2 pada production network 2 di network. Kita menggunakan rentangnya yaitu 192.168.2.0/24 dan DNS-nya itu 172.25.250.254. Oke, selanjutnya kita menggunakan perintah open subnet create sorry typo. Lalu production subnet 2 namanya. Nah, jangan lupa dikasih slash ya di terakhirnya, yaitu selanjutnya network production network 2. Min DNS name server 172.25.250.254. Lalu slash lalu min subnet range 192.168.0/24. Oke, lalu kita enter aja. Oke, ini adalah hasilnya. Kita lihat dulu. Oke, lebih mudah. Kita langsung lihatnya di sini aja ya. Open stack subnet show. Lalu production subnet 2 min max width 80. Oke, coba lihat yang lebih rapi. Oke, di sini sudah terlihat nih allocation pool-nya 192.168.2.2 sampai 192.168.2.254. Create-nya pada bulan 3 tanggal 30 2026 sesuai. Untuk DNS servernya 172.25.254 dan untuk IP gateway-nya 192.168.2.1. Nah, untuk name-nya production subnet 2. Nah, selanjutnya kita lanjut ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga ini kita membuat sebuah flavor yaitu bernama Meldix, yang dimana kita akan konfigurasikan flavor ini tuh dengan disk root-nya 10GB, RAM-nya 2GB, CPU-nya 2, dan disk ephemeral-nya 5GB, dan disk web-nya 1GB atau 1024MB, dan kita menekan 42 sebagai ID flavornya. Oke, kita ikutin aja yang ada di sini. Kita yang pertama itu karena membuat flavor harusnya
selesai dengan administrasi account. Jadi kita ke sini nih, masuk ke sini, kita pindah dulu search. Oh sorry, belum saya klik di sini. Oke, search /operator 1 production RC. Search, oke, kita enter. Langkah selanjutnya kita akan membuat flavornya ya, sesuai dengan ketentuan tadi. Itu OpenStack flavor create. Jangan lupa slash. Kalau mau dilanjutin juga sebenarnya bisa, ya tinggal pakai min aja, kita nggak usah pakai slash. Nah, waduh, salah. Lalu ID-nya 42 ya, min ID 42 slash, lalu RAM-nya adalah 2048 MB slash, dan disknya adalah 10. Aduh, bagaimana ini? Oke, kita ulangin aja. Nah, jadi ini coba ya, kita nggak usah pakai slash. Di CPU-nya vCPU adalah 2, lalu ephemeralnya 5, ephemeral nggak pakai R di sini. Lalu swap-nya adalah 1024 slash, lalu mile, kebiasaan slash mile disk. Oke, kita enter. Apakah berhasil? Oke, berhasil ya teman-teman. Kita bisa samakan yang ada di sini. Value-nya false, ephemeralnya 5, disknya 10, ID-nya 42, name-nya mail disk, RAM-nya 2048, swap-nya 1024, CPU-nya 2. Oke, sesuai. Nah, setelah membuat flavor, maka kita akan konfigurasi rel mail, image rel 8 mailnya ini ke public. Jadi akan modify rel 8 mailnya ini ke public. Itu dengan cara OpenStack image show slash lalu rel 8 mail min max width 80. Sorry, salah. Maaf. Kita ke OpenStack image setnya dulu jadi public. Maaf ya, salah. Di OpenStack image set, lalu min public
jadi kita bikin public dulu. Nah, oke, kalau udah kita ke yang tadi aja. Nah, oke, ini enter. Nah, kalau udah harusnya tampilannya kayak gini. Oke, di formatnya, ID-nya, min-disnya, name-nya, propertiesnya, protected-nya true, statusnya aktif, visibility-nya adalah public. Kalau di sini kan aku tadi belum itu. Nah, visibility-nya masih share ya ini, belum public. Nah, ini untuk langkah yang keempat. Selanjutnya kita lanjut ke langkah yang kelima. Di langkah yang kelima ini kita melakukan dashboard. Oke, jadi kita pakai ke Firefox, kita ke activities, lalu sebentar, kita tunggu dulu. Nah, ke Firefox ini, nah di sini kita ini search aja, yaitu dashboard. Nah, ini udah ada nih. Nah, kita di sini masuk, di sini juga udah ada perintahnya untuk masuknya. Untuk example ini sebagai domainnya, username-nya adalah operator 1, lalu passwordnya adalah Red Hat. Oke, kita enter. Nggak usah di save. Nah, sekarang kita beralih ke admin. Ini ada admin. Lalu kita ke compute, kita ke flavors, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini kita konfirmasi kalau mail disk, oke, kita bisa lihat di sini mail disk. Ini untuk CPU-nya adalah CPU-nya 2, lalu root disk-nya adalah 10, benar. Terus 5 GB ini abnormal disk-nya, betul, dan 2048 ini RAM-nya. Oke. Dan swap disk-nya adalah 1024. Oke, sudah sesuai ya. Nah, sekarang kita logout. Kita logout dan kita ganti ke yang kok bisa. Oke, kita coba tutup aja. Nah, kita login ulang. Di sini masih yang tadi ya. Itu dashboard. Oke. Untuk masih ini. Sebentar ya, teman-teman. Oke. Oke, sebentar. Nah. Ini. Nah, ini, sorry, saya nggak lihat tadi. Sign in out. Nah, jadi kita masuk lagi. Nah, untuk username-nya adalah developer 1, developer 1, dan passwordnya adalah Red Hat ya. Kita enter, kita nggak usah save. Lalu setelah itu kita ke project yang ada di kanan sini. Lalu kita pilih production.
Oke, udah. Selanjutnya kita ke project compute image. Project ini ya, compute image ini. Nah, lalu kita klik rel 8 mail yang ada di sini. Nah, ini adalah dalamnya. Jadi kita konfirmasi image ini tuh sudah sesuai dengan konfigurasinya. Nah, lalu kita selanjutnya ke project, lalu ke networks. Ini ke network, lalu kita ke networks ini. Dan kemudian kita klik production network tuh. Nah, ini sudah name-nya, lalu kita bisa lihat subnet-nya. Oke, dan kita lihat portnya juga di sini. Oke. Nah, selanjutnya langkah yang ke-6. Di langkah yang ke-6 ini kita launch instance dengan nama production server 4 menggunakan mail.disk flavor dan image-nya rel 8 mail dan production network 2 sebagai networknya. Kita ke project compute instance. Project compute. Lalu kita ke instance. Ini kita caranya buat di dashboard ya. Lalu kita launch instance. Ini pokoknya kita tuh ikutin aja langkah-langkah yang ada di sini, guys, teman-teman. Ini udah positifnya berhasil. Nah, jadi di sini untuk namanya itu production server 4. Production server 4. Nah, lalu di source ini kita memilih image-nya ini ya, ini no. Selanjutnya di bagian available ini kita memilih rel 8 mail. Oke. Ini kita masukin sini. Oke, sudah. Selanjutnya kita klik flavor. Nah, ini kita klik flavor, kita pilih yang mail.disk. Oke, ini. Selanjutnya networks. Nah, kita pilih yang production network 2. Nah, kita launch instance. Nah, oke, sudah terbuat ya instance-nya. Nah, ini kita tunggu sampai dia statusnya aktif. Ini kan statusnya masih build ya. Kita tunggu dulu sampai status dia aktif. Kemudian kalau statusnya udah aktif, kita tuh klik instance name-nya. Ini production server 4. Kemudian kita klik console dan kita konfirmasi bahwa instance itu tuh sudah sesuai dengan server name-nya. Seperti itu. Kita tunggu dulu.
Nah, sudah aktif, kita klik instance name-nya. Nah, ini kita lihat ke konsol. Ini artinya apa sih ya? Sebentar. Oke. Kita tunggu dulu ya. Nah, jadi di sini ini ya. Tampilannya sudah seperti ini. Oke, untuk langkah selanjutnya ini sudah selesai. Jadi kita tinggal menilai saja. Itu dengan perintah kita ke terminal ya. Kita ke terminal. Lalu kita ketik perintah lab non public review grade. Nah, pas semua ya. Nah, oke, kalau udah, maka ini kita finishin aja supaya tidak mengganggu lab selanjutnya. Latihan pada lab selanjutnya. Nah, sudah sukses semua. Jadi untuk lab 4 atau chapter 4 ini cukup sekian ya. Ini sudah selesai. Oke, nanti kita akan lanjut pada hands-on lab kelima. Nah, saya rasa cukup video hands-on saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Saya Hiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.